pain ends. Pernahkah saudara membaca quote ini? Mungkin melihat itu di internet, atau membaca di sebuah buku, atau secari kertas, atau souvenir seperti gantungan kunci. Bahkan mungkin karena seseorang seperti saya membaca kaos yang bertuliskan hope, hold on, pain ends. Apa artinya? Artinya bertahanlah, berjuanglah, karena penderitaan ada akhirnya. Tentu kalau mendengar ini ada sebuah harapan. Bertahan, karena penderitaan ada akhirnya. Saudara, namun seorang filsuf dari Jerman namanya Friedrich Nietzsche, dia menuliskan seperti ini. Harapan adalah yang terburuk dari segala kejahatan, karena itu memperpanjang penderitaan yang dialami manusia. Tentu harapan menjadi yang terburuk kalau harapan itu diletakkan pada sesuatu yang salah. Kalau harapan itu diletakkan pada diri sendiri atau pada orang lain, maka itu akan mengecewakan. Kalau harapan itu diletakkan pada situasi atau sesuatu yang sifatnya sementara, maka itu menjadi yang terburuk. Jadi harapan itu harus diletakkan pada sesuatu yang benar. Ada juga sebuah quote mengatakan seperti ini. Pengharapan adalah tali yang menghubungkan kita dengan kebenaran yang belum menjadi kenyataan. Jadi intinya adalah kebenaran. Saya mengingat satu bagian firman Tuhan dari Yesaya pasal 40 ayatnya yang ke-6 sampai 8. Ada suara yang berkata, "Berserulah," jawabku, "apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya." Saudara, bagian daripada firman Tuhan yang saya bacakan ini adalah tulisan Nabi Yesaya dalam kitabnya yang kedua. Pada kitabnya yang pertama itu berisi tentang nubuatan penghukuman kepada bangsa Yehuda karena mereka telah menolak Taurat, mereka telah menentang Allah, maka mereka kemudian dibuang ke Babel. Saudara, namun pada kitab yang kedua ini berisi tentang jaminan, ada harapan, keselamatan untuk bangsa yang ada di dalam pembuangan. Ini adalah berita kelepasan. Tetapi berita kelepasan ini bukan karena bangsa Israel atau bangsa Yehuda ini baik, mereka kemudian moralnya baik, bukan karena kekuatan mereka, tetapi karena janji firman Allah sendiri. Allah berjanji dan itu pasti akan digenapi. Firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Saudara, manusia itu seperti rumput, bangsa itu seperti bunga yang layu. Di kamar saya ada bunga yang layu. Bunga ini berusia sekitar 8 hari di kamar saya. Tentu di awal tidak seperti ini, begitu indah, cantik, tetapi sekarang tampak tidak bisa bertahan hidup. Bunga ini menjadi layu. Dalam ilmu pertanian, kalau saudara menstek sebuah tanaman, baru kemudian saudara meletakkan roton F di bagian yang dilukai, maka saudara itu akan bertahan lama dan akan merangsang pertumbuhan akar sehingga bisa ditanam ke dalam tanah. Tetapi walaupun itu ditanam ke dalam tanah, itu juga memiliki masa waktu. Ada batasan. Menjadi layu, ya tentu akan menjadi layu. Dan seperti itulah hidup kita manusia, begitu terbatas. Saudara, di tengah keterbatasan itu, Yesaya mengingatkan ada yang sifatnya selama-lamanya. Apa itu? Firman Allah. Firman Allah itu tetap untuk selama-lamanya. Penulis kitab Ibrani juga mengatakan hal ini. Pengharapan itu adalah sau yang kuat. Ibrani pasalnya yang ke-6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Jadi, pengharapan itu adalah sau yang kuat karena siapa? Yesus yang menjadi perintis bagi kita. Yesus, dia adalah firman Allah yang kekal. Yesus, dia yang telah memberikan kita kelepasan dari pembuangan kita karena dosa. Karena itu, di dalam Kristus kita memiliki jaminan. Saudara, dalam situasi yang rumit sekalipun, bahkan dalam pandemi COVID yang saat ini kita sedang alami, tentu sepertinya kehilangan harapan. Tetapi ingat, di dalam Kristus ada harapan yang kekal. Kristus, dialah perintis jalan untuk membawa kita datang kepada Allah. Kristus, dia adalah firman Allah yang kekal.
Di dalam Dia ada jaminan. Jangan letakkan pengharapanmu kepada sesuatu yang sementara, tetapi letakkanlah harapanmu kepada kebenaran, yaitu Kristus. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita. Amin.